Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Baik, pada malam hari ini kita akan melangsungkan mata kuliah maaf, perkuliahan mata kuliah kita kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Prof. Ronald. Sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk berdoa kami persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, semoga perkuliahan kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Prof. Ronald Surya Putra, kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mbak Nova. Oke, selamat malam rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Pak. Oke, Malam, Pak. oke, salam kenal. Jadi ini merupakan sesi pertemuan pertama. Jadi kita nanti akan punya pertemuan totalnya akan ada 7 pertemuan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai sesi perkenalan, mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Jadi eh, semester ini saya akan mengajar untuk mata kuliah kewirausahaan dan harapannya di mata kuliah ini kita bisa saling berdiskusi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi jangan dibikin terlalu tegang. Kewirausahaan kan penuh dengan kreativitas. Jadi kita harus belajar untuk mengeksplor kreativitasnya kita seperti apa, kemudian pengembangan ide-idenya kita seperti apa sampai bisa diimplementasikan dalam dunia nyata. Oke, yang pertama mungkin saya ingin berkenalan dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Boleh nanti disebutkan satu persatu, mulai nama, kemudian backgroundnya atau pekerjaannya, apakah sudah bekerja, fresh graduate, atau dan domisilinya di mana ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mungkin mulai dari Bu Wiji. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Wiji Puji Lestari. Saya berasal dari Trenggalek. Saat ini saya berdomisili di Kalimantan Tengah, bekerja di Hmm. PT Kalimantan Prima Persada. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Wiji. Selanjutnya silakan Pak Iqbar. Selamat malam, Bapak Ronald. Malam Per- Pak. Perkenalkan, nama saya Iqbar Setiawan. Saya berasal dari Blitar. Untuk saat ini saya berdomisili di Kalimantan Tengah. Untuk sekarang saya bekerja di perusahaan PT Kalimantan Prima Persada. Oke, oh sama dengan Bu Wiji. Beda departemen, Pak. Beda departemen. Oke. Selanjutnya silakan Pak Dani. Ya, selamat malam Pak Ronald. Salam kenal Pak. Saya Eh, Dani. Ya, saya berasal dari Jakarta Pak. Saat ini bekerja di PT Mentari Group Indonesia. Mentari Books Indonesia. Oke, salam kenal Pak Dani. Selanjutnya silakan Bu Antik. Selamat malam Pak, salam kenal. Nama saya Antik Susanti, saya dari Jakarta. Saat ini saya bekerja di Mentari Book sebagai sales admin. Terima kasih Pak. Juga dari Mentari Books. Ya, salam kenal Bu Antik. Selanjutnya silakan Pak Kiki. Selamat malam Pak Ronald. Perkenalkan, saya Kiki Suwandi. Saya dari Jakarta Barat. Saat ini bekerja di PT Mentari Bus Indonesia sebagai supervisor bagian pengirim. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiki. Oke, selanjutnya silakan Bu Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Amaninur Azahra. Saya dari Trenggalek. Sekarang bekerja di studio foto sebagai admin dan editor. Oke, terima kasih Bu Nabila. Selanjutnya silakan Bu Erna. Selamat malam Pak Ronald. Perkenalkan nama saya Siti Ernawati, biasa dipanggil Erna. Saya berdomisili di Jakarta. Saat ini saya bekerja di PT Mentari Book, bagian purchasing. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Erna. Selanjutnya silakan Bu Sulfi. Selamat malam, Pak Ronald. Perkenalkan nama saya Sulfiani, biasa dipanggil Sulfi. Asal dari Tangerang Selatan. Saat ini saya bekerja di Mentari Books di bagian bookstore-nya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sulfi. Selanjutnya silakan Pak Anom. Selamat malam, saya Anung Kuswara, domisili Jakarta Barat. Saat ini bekerja di PT Mentari Books Indonesia. Oke, terima kasih Pak Anom. Selanjutnya Bu Hafifah. Perkenalkan, nama saya Hafifah Nadiratul Vita. Saya dari Banyuwangi. Untuk pekerjaan saya mengelola kebun sendiri, Pak. Kebun buah naga. Kebun Buah Naga Bu Hafifah. Oke, selanjutnya silakan Bu Diva.
Baik, selamat malam, Prof. Perkenalkan, nama saya Diva. Sekarang domisili di Malang, bekerja di PT Sekawan Adi Korporindo, bagian supervisor. Oke, terima kasih Bu Diva, salam kenal. Selanjutnya silakan Bu Fatim. Apakah ada Bu Fatim? Oke, kita lanjut ke Bu Fitriani. Oke, mungkin juga. Oke, silakan Bu. Halo, selamat malam, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Fitriani Prangu, biasa dipanggil Fitri. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur, sekarang ada di Jakarta Timur, Pak. Oke, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama, Selanjutnya Pak. Pak Gangsar. Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Gangsar Dwi Pangestu. Saya domisili di Madiun. Kebetulan saya meneruskan usaha dari keluarga kerjanya. Kalau boleh tahu di bidang apa Pak Gangsar? Di bidang makanan, Pak. Berdiri dari 2006. Oke, sejak 2006. Oke, di bidang marketing. Oke, selanjutnya Bu Farah. Bapak maaf ya masih di jalan, ini tadi nggak bisa on cam. Ya, Baik, Pak, nama saya Farah Anissa, bisa dipanggil Farah. Untuk domisili saya sekarang di Balaraja, Tangerang. Untuk pekerjaan saya sebagai pramugari. Kan dia yang kemana-mana gitu kali. terima kasih Bu Farah, salam kenal. Selanjutnya Bapak Eki Pradipta. Oke, mungkin masih belum bisa aktif ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah memang kelas yang kita akan bersama-sama selama satu semester ke depan. Nah, menariknya adalah ternyata background Bapak Ibu yang merupakan wirausaha malah kecil. Sebagian Bapak Ibu mengikuti sebagai profesional bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, artinya kita nanti harus sama-sama belajar Bapak Ibu untuk mengembangkan kreativitas. Siapa tahu kita bisa punya bisnis sampingan, hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kreativitas kita. Oke ya. Nah, bentar, saya akan mulai untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah terlihat, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata tentang kewirausahaan, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa bantu saya? Saya Pak. coba, Pak. Boleh, Untuk silakan. usaha atau bisnis, Pak. Bisa diulang, Pak Iqbar? Kewirausahaan itu kalau menurut saya suatu usaha ataupun bisnis, Pak. Suatu usaha atau bisnis. Apakah ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Pak. Saya coba, Pak. Boleh, silakan, Bu Kiki, silakan, Pak. Pak Kiki, maaf, silakan, Pak. Ya, menurut saya proses menciptakan nilai melalui ide, inovasi, dan pengembangan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Keuntungan atau dampak sosial itu bagian utamanya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Silakan, Bu Antik. Masih ke mute, Bu? Iya, Pak. Suatu kegiatan yang melibatkan penciptaan atau pengembangan pengelolaan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Oke, nah kata-kata kuncinya Bapak Ibu, kalau kita berbicara kewirausahaan, sama seperti yang Bapak Ibu sudah jelaskan, tapi ditambahnya kita punya independensi, artinya kita punya kebebasan untuk mengelola. Kalau kita sebagai profesional, biasanya kita akan punya atasan, kita harus bertanggung jawab kepada seseorang. Tapi ketika kita berwirausaha, kita lebih punya kebebasan. Kebebasan dalam arti, misalnya waktu kita bisa mengatur sendiri. Kemudian pengambilan keputusan kita bisa mengambil sendiri, walaupun mungkin kita juga bisa berpartner ya. Artinya hal-hal seperti ini yang memang kita harus berpikir, oh ini cocoknya sebagai apa sih? Sebagai seorang wirausaha atau sebagai seorang yang profesional? Oke, pertanyaan saya, seorang wirausaha itu seharusnya dilahirkan atau dibentuk, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Dibentuk, Pak. Dibentuk. Oke, Bu Wiji berpendapat dibentuk. Boleh, silakan. Kenapa, Bu? Menurut Ibu kewirausahaan itu dibentuk? Karena memulai dari proses awal, Pak. Dari usaha kecil dulu, habis itu nanti lambat laun menjadi perusahaan besar. Itu bisa Oke. dikatakan sebagai kewirausahaan, Pak. Mungkin itu menurut saya, Pak. Ya, terima kasih pendapatnya, Bu. Gimana kalau tadi kasusnya seperti Pak Gangsar yang ternyata punya family business?
Atau mungkin kita tanya ke Pak Gangsar ya. Pak Gangsar, menurut Bapak kewirausahaan itu dibentuk atau dilahirkan, Pak? Prof. Ronald, mohon maaf tadi Kak Gangsar sepertinya salah link. Harusnya ikut mata kuliah matematika bisnis, bukan ikut kewirausahaan. Oke, salah Iya, kelas. iya betul. Oke, terima kasih Mbak Nova. Oke, Iya, berarti siap, Pak. berarti saya ke Bu Hafifah aja. Tadi kan yang punya bisnis sendiri kan Bu Hafifah sama Pak Gangsar. Kalau Pak Gangsar salah kelas berarti Bu Hafifah. Bu Hafifah ada? Iya, Oke, menurut Bu Hafifah, kewirausahaan itu dilahirkan atau dibentuk, Bu? Kewirausahaan seorang entrepreneur, seorang wirausaha itu dibentuk atau dilahirkan? dibentuk. Dibentuk. Oke, ya, memang Bapak Ibu secara umum adalah kreativitas itu ada yang memang diberikan sejak kita dilahirkan. Tapi artinya ketika kita ingin menjadi sesuatu, ketika kita dibentuk dalam segala macam proses, segalanya bisa dilakukan. Artinya ketika seseorang sudah dianugerahi dengan kreativitas tapi tidak dimanfaatkan itu juga akan percuma. Jadi kalau jawaban dari saya adalah kombinasi antara dilahirkan dan dibentuk. Tapi yang paling menentukan adalah kondisi untuk dibentuk. Karena sekreatif apapun kita ketika kita tidak memanfaatkan itu secara maksimal tentu tidak akan ada gunanya. Oke ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu bisa bantu saya silakan dimasukkan ke kolom chat. Harapan Bapak Ibu ketika belajar tentang kewirausahaan ini kita lebih belajar tentang studi kasus 1.1, ada prakteknya ketik 2, atau cukup teori aja Bapak Ibu. Silakan ketik 3. Studi kasus ketik 1, ada prakteknya ketik 2, teori saja ketik 3. Silakan Bapak Ibu. 2, berarti yang ada prakteknya 2, 2. Oke. Oke. Oh, kebanyakan malah lebih banyak suka praktek ya. Oke. Oke, saya setuju Bapak Ibu. Kelas ini akan menjadi lebih menarik ketika kita mempraktekkan sesuatu. Nanti kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu mengenai prakteknya nanti seperti apa. Harapan saya setelah kita selesai dari kelas ini, kita lulus dari kelas ini, siapa tahu ada yang bisa meneruskan bisnisnya gitu, benar-benar untuk diimplementasikan gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa bermain game sejenak Bapak Ibu. Ini akan saya catat sebagai tambahan nilai buat Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan tugas yang diberikan yang di awal-awal ini. Oke, yang pertama. Nah, silakan Bapak Ibu temukan 5 perbedaan dari gambar ini. Jika Bapak Ibu yang sudah menemukan adanya 5 perbedaan, silakan raise hand, baru saya tunjuk, baru silakan dijawab. Oke, silakan Bapak Ibu. Dari gambar ini, carilah 5 perbedaan. Yang sudah menemukan 5 perbedaan, silakan raise hand. Saya tunjuk dulu, baru silakan dijawab. Apakah ada, Bapak Ibu? Masih mencari-cari. Silakan, ada gambar lengkapnya sama gambar kiri dan kanannya itu bisa berbeda, itu juga bisa dianggap perbedaan. Atau kalau Mbak Nova mau ikut juga boleh. Ini saya juga masih cari perbedaannya apa, Bro? Oke, silakan Bu Sulfi. Yang pertama, awannya berbeda Pak di dekat pohon yang 3 itu. Terus yang kedua, yang terlihat jelas itu sarung tangan, yang satu pink, yang satu hijau. Terus yang ketiga itu ini apa tanda di jari, ada bayangan, yang satu nggak ada. Yang keempat ada ini pohon nggak ada rantingnya, sama yang ada ranting, sama pohon di atas yang awan yang di atas pohon itu Pak. Mantap. Oke, 5 perbedaan ya Bu Sulfi, saya catat namanya. Oke, 5 perbedaan tadi yang seperti dijelaskan oleh Bu Sulfi. Jadi di bagian awan itu ada 2, kemudian di bagian jalan yang ada bayangannya itu 1,
kemudian sarung tangannya juga berbeda, yang terakhir ada ranting di pohon yang sebelah kanan. Oke ya. Nah, kenapa kita ini kan, ya ampun, saya ini umur berapa kalau disuruh main-main kayak gini? Ini adalah bentuk dari kejelian, Bapak Ibu. Bentuk kejelian itu arahnya adalah supaya kita bisa menangkap peluang bisnis seperti apa. Oke ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu, cari 5 perbedaan kembali. Bu Sulfi langsung semangat untuk mencari ini. Oke, ayo silakan Bapak Ibu, cari 5 perbedaannya kembali. Kalau mau jawab lagi boleh Bu Sulfi, atau rekan-rekan yang lain juga boleh. Ayo silakan. Dicari-cari di rumahnya apakah ada perbedaan, bagian atasnya apakah ada perbedaan. Oke, ada. Bu Sulfi masih menghitung-hitung. Ayo Pak Dani, Bu Antik. Bu Antik, oke, ayo silakan Bu. Ya Pak, yang pertama itu tulang. Tulang 1. Lalu yang kedua kaki anak anjing, Pak. Oke, 2. Lalu tulisan di rumah itu, Pak. Oke, dog sama good, gat, 3. Ya. Lalu warna mata. Warna mata 4. Warna mata sama satu lagi, tadi mana ya, Pak? Di atas Bu, di atas. Kok lupa? Di bagian atas, di bagian gambar atasnya itu ada apanya itu? Aku Pak. Pak. Tadi ketemu Pak, tapi lupa. Kawan Pak. Siapa tadi ya? Pak Kiki. Depan ada ekornya. Pak, Kiki. Silakan Pak Kiki. Ya Pak. Yang pertama itu tulang ya Pak ya. Ada Tulang. 1 dan 2. Yang keduanya itu gambar mata. Oke, 2. Pintu sama tulisan dog itu yang keempatnya. Yang ketiganya awannya di gambar pertama itu ada petirnya Pak di ujung atas kiri itu. Ya, 5 Pak jadi ya Pak. Yang 5 sisa kakinya. Oke, benar. Saya kasih 2-2 ya, Bu Antik sama Pak Awan ya, Bu Antik dan Pak Awan. Pak Kiki, sorry. Kok setelah bahas Awan, kok saya jadinya Pak Awan gitu ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, silakan. Ini tadi jawabannya ya Bapak Ibu, perbedaan 5-nya seperti ini. Jadi ada 5 perbedaan. Kemudian kita saksikan gambar yang paling terakhir. Yuk, silakan. Dicari lagi 5 perbedaan. Mbak Nova, tolong dibantu ya Mbak Nova untuk yang Bapak Ibu yang juga bisa mencatat menjawab hari ini supaya nanti kita bisa tabulasikan di belakang. Baik, Prof. Ayo silakan Bapak Ibu, 5 perbedaan. Pak Iqbal, ayo silakan Pak. Pertama ini lalat atau apa itu Pak? Lebahnya. Oh, lebahnya ada yang sebelah kanan cuma 1, yang sebelah kiri ada 2. Oke. Terus bentuk awannya yang atas Oke. itu ada, terus batunya bentuk batu. 3. Terus mata kata yang sebelah kiri menghadap ke kiri, yang sebelah kanan menghadap ke kanan. Siap, 4. Yang terakhir Pak. Terus batunya ayo kurang 1 Pak Iqbal. Di awan, Pak. Diambil sama Bu Sulfi. Ada di kaki, Saya bantu Pak. Di kaki Pak. Di kaki, Pak. Rancu, Pak. Bercak di kakinya itu ada perbedaan. Oke, tadi siapa Pak Iqbal ya? Iya Pak. Benar, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat keaktifannya. Jadi Bapak Ibu, hal-hal sepele ini tetap harus jadi perhatian Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang hal sepele-sepele itu yang malah membuat kita tuh menangkap peluang. Peluang itu bisa datangnya dari manapun. Peluang itu bisa kadang-kadang sesuatu yang kita ketika jeli melihat akan baru melihat peluang itu. Itulah konsep dari kewirausahaan.
kita harus mampu menangkap atau bisa memanfaatkan peluang secara maksimal, walaupun peluang itu sekecil apapun. Oke ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau secara teorinya, kita sering pasti mendengar yang namanya UMKM, Bapak Ibu. Usaha mikro, kecil, menengah. Nah, kalau kita mendengar UMKM, itu dalam bayangan Bapak Ibu itu kira-kira UMKM itu apa? Usaha kecil, Pak. Usaha kecil. Nah, usaha kecil itu bisa dilihat dari apa saja. Kok tahu usahanya kecil atau besar dilihat dari apa saja? Dari modalnya, Pak. Modal, oke. Kemudian Dari jumlah pekerjanya, Pak. jumlah pekerja atau jumlah karyawan, boleh. Apalagi Omsetnya, Pak. omsetnya, benar. Dan terakhir yang tadi yang sempat dijelaskan itu jumlah asetnya ya Bapak Ibu. Artinya kita ngelihat dari jumlah karyawan, omset, asetnya, termasuk kita juga nanti arahnya juga bisa ke arah perizinan. Oke. Nah, di setiap negara UMKM itu pasti berbeda-beda. Cara pola pikirnya, pengelompokannya juga akan berbeda-beda. Tergantung, termasuk nanti UMKM akan juga diklasifikasikan dari jenis bisnisnya. Oke. Nah, kalau di Indonesia, UMKM sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Jadi ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah. Kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Kalau usaha mikro, itu merupakan yang paling kecil sendiri. Yang paling jelas terlihat perbedaannya adalah dari jumlah karyawannya. Karyawan yang kurang dari 10 itu berarti termasuk dalam usaha mikro. Contoh yang termasuk usaha mikro ini pedagang kecil, kemudian warung makan, toko kelontong, tukang ojek, usaha kerajinan rumahan itu termasuk yang usaha mikro. Nah, kemudian usaha mikro ini biasanya juga merupakan jumlah asetnya yang relatif rendah. Artinya apa? Biaya modal yang dikeluarkan pun juga relatif lebih kecil dibandingkan usaha-usaha yang lain. Itu yang usaha mikro. Selanjutnya adalah usaha kecil. Bapak Ibu, usaha kecil itu adalah usaha yang sedikit lebih besar daripada usaha mikro dengan jumlah karyawannya antara 10 sampai dengan 49 orang, berarti di bawah 50, Bapak Ibu. Kemudian omset tahunnya juga akan relatif lebih besar dibandingkan tadi yang usaha mikro. Dan contohnya adalah toko pakaian, bengkel motor, toko elektronik, usaha kuliner dengan berbagai macam cabang dan seterusnya itu termasuk dalam usaha kecil. Karena biasanya kalau misalnya restoran atau misalnya tempat makan itu kan karyawannya memang biasanya berada di bawah 50. Oke ya. Dan yang terakhir untuk UMKM itu ada yang namanya usaha menengah. Ini relatif yang sudah lebih besar dengan jumlah karyawan antara 50 hingga 249, di bawah 250 Bapak Ibu. Omset tahunnya yang paling tinggi dibandingkan semua jenis usaha. Contohnya pabrik kecil termasuk dalam usaha menengah, toko retail besar, distributor regional, dan usaha makanan yang dengan rantai. Artinya itu cabangnya banyak dan seterusnya. Oke ya. Kenapa kita perlu belajar mengenai UMKM, Bapak Ibu? Coba kira-kira kenapa kita perlu tahu mengenai UMKM? Ada yang bisa bantu saya? Korelasinya apa? Kenapa kita harus paham mengenai usaha kecil, kemudian ada yang usaha mikro, ada yang usaha menengah, arahnya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memulai bisnis dari hal paling kecil, Pak. Oke, satu. Selain itu apa lagi, Bapak Ibu? Untuk perizinannya mungkin, Pak. Perizinan. Nah, arahnya perizinan itu apa? Kalau kita bisa menebak. Setiap usaha harus bayar Pajak. pajak. Artinya jumlah karyawan itu akan menentukan besarnya pajak juga, Bapak Ibu. Oke, artinya antara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha mikro, otomatis nanti perhitungan pajaknya juga akan beda. Jadi, untuk bisa membedakan, oh, saya sebaiknya saat ini masih di usaha kecil aja. Artinya harus diperhatikan, oh, jumlah karyawannya berarti saya tidak boleh melebihi 10, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dari sisi kreativitasnya,
Otomatis mengatur orang yang lebih banyak, orang yang lebih besar, otomatis dibutuhkan kreativitas yang lebih tinggi. Tapi otomatis juga penghasilannya juga akan relatif lebih besar. Nah, kenapa kita perlu belajar mengenai kewirausahaan, Bapak Ibu? Karena kalau dilihat secara statistiknya sampai dengan tahun 2021 itu ternyata apa? Kalau dari grafik ini, Bapak Ibu kira-kira menginterpretasikannya apa? Banyaknya angka pengangguran di Indonesia, Pak. Banyaknya angka pengangguran di Indonesia. Seakan-akan ketika saya baca artikel ini menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia itu sudah menurun kok. Dari 2020 sebesar berapa sekitar 7,7%, 7,07%, kemudian di 2021 sudah turun menjadi 6,49%. Bapak Ibu setuju nggak? Artinya angka pengangguran di Indonesia itu sudah menurun. Tidak, Pak. Oke. Alasannya apa, Bu Diva? Karena kalau misal di-comparing dari tahun 2021 sama 2018 itu terlihat perbedaannya. Dari 2021 itu angka pengangguran di Indonesia itu lebih tinggi daripada 2018 begitu, Pak. Terima kasih, Bu Diva. Mantap. Ya, setuju Bapak Ibu. Ketika kita melihat data, ketika kita melihat hasil statistik, jangan hanya sekedar melihat 1 tahun ke belakang atau hanya data singkatnya. Kita harus melihat trennya secara keseluruhan. Kalau Bapak Ibu amati, di 2018 ke 2019, itu kan relatif stagnan. 5,34, 5,28%. Tiba-tiba karena pandemik, banyak usaha yang tutup, kemudian banyak sektor-sektor ekonomi yang menurun, akhirnya angka penganggurannya meningkat. Dengan proses perbaikan ekonomi, otomatis mulai banyak lowongan pekerjaan yang dibuka dan seterusnya, makanya tingkat penganggurannya mulai agak sedikit menurun. Tapi kalau kita bandingkan dengan ketika kondisi normal, angka ini masih jauh lebih besar, Bapak Ibu. Artinya apa? Tingkat pengangguran di Indonesia itu belum menurun, tapi masih meningkat. Nah, ini seharusnya tugasnya kita bersama. Artinya apa? Ketika sektor profesional tidak bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal, berarti kita bisa punya peluang untuk apa? Berwirausaha untuk mendirikan usaha kita sendiri. Nanti kita berbahas caranya gimana. Kalau ngomong sih enak, bisa buka usaha sendiri kayak gitu, tapi tantangannya kan besar dan seterusnya gitu ya. Nanti kita diskusi. Kenapa akhirnya Bapak Ibu lebih memilih ada yang jadi profesional, ada yang jadi wirausaha. Nah, kalau kita belajar mengenai arti seorang wirausaha, kita harus bersahabat dengan yang namanya ketidakpastian. Oke, kalau kita sebagai seorang profesional itu ada yang namanya gaji bulanan, Bapak Ibu. Minimal gaji bulanan saya UMR. Kalau misalnya saya di bagian sales, kalau ada penjualan lebih, maka saya akan mendapatkan tambahan bonus dan seterusnya. Tapi apapun yang terjadi dengan perusahaan, saya tetap akan mendapatkan gaji minimal. Itu seorang profesional. Nah, ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita tidak bisa memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya kita buka jualan makanan. Siapa yang tertarik untuk membeli makanan, itu otomatis kita nggak bisa memprediksi. Walaupun kita bisa melakukan perhitungan ya Bapak Ibu. Tapi kan harus kita berpikir bagaimana caranya supaya penjualan bisa meningkat. Oke, sekarang kalau ditanya seperti ini, berarti kalau gitu lebih menguntungkan mana? Menjadi profesional atau menjadi seorang wirausaha? Ada yang bisa bantu, Bapak Ibu? Lebih menguntungkan jadi seorang profesional tapi tetap memiliki usaha, Pak. Wow, mantap ini berarti. Sudah punya penghasilan pasti, masih ada penghasilan tambahan gitu ya, Bu Wiji ya? Betul, Pak. Oke, ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Wah, kalau sudah jawab di dua-duanya kayak gini agak susah untuk memilih loh, Bapak Ibu akhirnya. Ada yang memilih untuk sebagai profesional, Bapak Ibu? Saya Pak, kalau tidak bersahabat dengan ketidakpastian, lebih memilih profesional Pak, yang sudah jelas mendapatkan income tiap bulannya. Oke, berarti Bu Sulfi tipe-tipe yang low risk taking gitu ya, yang lebih suka
eh, resikonya tidak terlalu besar lah, yang penting-penting, yang penting yang terlihat aja di depan mata kayak gitu-gitu, Bu Sulfi. Betul Pak, tapi ada niat buat kayak Mbak Wiji Pak. Jadi profesional sekaligus wirausaha. Nah, saya senang ini yang spirit-spirit yang kayak gini-gini. Ada lagi pendapat yang lain, Bapak Ibu? Oke ya, artinya, tapi harapannya gini Bapak Ibu, apalagi ketika Bapak Ibu sudah bekerja sebagai profesional, kemudian ingin masuk untuk berwirausaha, harapannya itu Bapak Ibu menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya. Ala kadarnya itu berarti dibuat, ya kalau saya lagi suka ya saya kerjakan, kalau saya nggak suka saya nggak kerjakan. Artinya itu kita juga harus butuh keberanian, karena bagaimanapun juga wirausaha itu memiliki risiko yang lebih besar. Misalnya, kita ngambil barang, misalnya roti, kita mau jualan roti. Kita kulaan roti, kita ambil barang roti sebanyak 100. Kalau sampai laku, maka keuntungannya akan lebih besar dibandingkan kita bekerja secara profesional. Tapi kalau nggak laku, berarti kerugiannya harus kita tanggung. Itu makanya seorang wirausaha itu dibutuhkan keberanian untuk menjalankannya. Dan tetapi kalau konsep wirausaha, saya harapannya adalah seorang wirausaha itu harus menjalankan usahanya secara real, Bapak Ibu, bukan spekulatif. Maksudnya spekulatif itu apa? Bahwa spekulatif itu hanya usaha yang sifatnya jangka pendek, yang motifnya adalah supaya hanya ingin cepat kaya secepatnya. Otomatis karena ingin kaya secepatnya, cara-cara yang dilakukan juga cara instan. Tidak peduli dengan pihak lain yang rugi, bahkan secara spiritualnya mungkin tidak sesuai dengan kehidupan spiritual kita masing-masing. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, loh, tapi itu kan cepat bisa menghasilkan. Tapi kalau buat saya pribadi Bapak Ibu, kalau ketika kita menjalankan sesuatu, memulai sesuatu dengan tidak benar, mungkin awalnya kita akan menikmatinya, tapi secara jangka panjangnya itu pasti tidak akan baik Bapak Ibu. Jadi harapannya ketika kita memulai sesuatu bidang wirausaha, harapannya itu adalah usaha-usaha yang real. Kalau ditanya sekarang, contohnya usaha spekulatif itu apa toh? Contohnya seperti gini Bapak Ibu. Gak ada yang melakukan apa-apa, tiba-tiba ditawarkan cara jitu menghasilkan 75 juta per bulan dari internet. Termasuk isi ulang kuota peluang bisnis dari HP-mu dengan segala macam kayak gitu-gitu. Artinya kita harus paham, tanpa berusaha, tanpa berjuang, tanpa berpikir, otomatis seharusnya kita juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjutkan. Bertanya Pak, Oh, silakan. saya mau tanya kalau misalkan kayak jual beli kripto itu apakah termasuk ke usaha spekulatif Pak? Oke. Kalau menurut saya 50-50 Bu. Cuma lebih condong masih belum ke arahnya bukan spekulatif. Karena gini, kripto itu seharusnya ada teorinya Bu. Ada pola pikir ilmiahnya untuk bisa menjelaskan pola perdagangan kripto itu seperti apa. Tapi masalahnya, kripto itu kadang-kadang dimanfaatkan seseorang seakan-akan untuk gambling. Padahal seharusnya enggak, itu ada pola pikirnya. Jadi kan itu kan seharusnya kayak kita bermain saham tapi dengan sektor yang berbeda gitu kan. Jadi kalau secara pribadi jawaban saya adalah masih 50-50, tapi itu bisa dijelaskan secara ilmiah kalau kripto. Semoga bisa menjawab ya Bu Wiji. Apakah ada pertanyaan yang lain Bapak Baik, Ibu? Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya Pak, Yuk silakan Pak Kiki. ya. Ini Pak, mau nanya bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan Pak? Oke. Oke, ini pertanyaannya nanti jawabannya agak panjang Pak. Yang pertama kita pasti harus survei pasar dulu Pak namanya. Ketika kita melakukan survei pasar, kita berarti harus mencari data terlebih dahulu. Misalnya, Pak Kiki tertarik sektor pekerjaannya apa? Halo Pak, Ya, artinya bagian Pak, ini Pak, kalau mau berbisnisnya di bidang apa? aku dagang Pak, dagang usaha. Dagang apa? Misalnya dagang baju, dagang makanan, dagang sepatu, atau dagang apa? Sembako.
Oke, nah artinya ketika kita mau melihat berdagang sembako, kan kita harus melakukan survei pasar, Pak. Yang pertama misalnya saya sembako mau berjualan beras. Nah, beras pasar itu kan jenisnya beras kan banyak kan, Pak. Jadi kita harus pilih-pilih kan sebelum kita beli beras jenis A, jenis B, jenis C, kita harus tahu dulu kebutuhan pasarnya kita tuh beras jenis apa. Satu. Kemudian daya beli pasarnya kita tuh seperti apa. Kalau pasarnya di sekitar yang kita mau tuju, daya belinya itu adalah produk harga beras yang per 1 kilonya adalah 10.000, maka jangan cari produk beras yang harganya 20.000. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian berapa banyak yang membutuhkan barang tersebut. Jadi kita sudah punya data. Termasuk yang terakhir kita perlu yang namanya melakukan analisis kompetitor, Pak. Kalau kita mau jual sembako, siapa sih kompetitor realnya kita yang sama-sama akan menjual produk yang sama? Nah, konsep nanti kalau kita belajar tentang marketing, seharusnya kita akan belajar ada yang namanya unique selling proposition. Unique selling proposition itu artinya apa? Kita punya keunikan yang bisa kita tawarkan ke konsumen bahwa kita berbeda. Bisa aja produknya yang berbeda, bisa aja layanannya yang berbeda. Kenapa? Tujuannya supaya konsumen itu ingat kita karena sesuatu. Oh, kalau beli di Pak Kiki itu paling enak. Harganya memang lebih mahal sedikit, tapi orangnya ramah, dijamin diantar sampai ke rumah. Kemudian kalau habis bisa segera dikirim dan seterusnya. Itu unique selling proposition, Pak. Artinya, kalau pertanyaannya sekarang, ini kan kebetulan Bapak tadi kan pertanyaan bagaimana cara menangkap peluang usaha kan? Kalau saya harus sering-sering mendengar, sering-sering belajar, sering-sering berdiskusi dengan banyak orang, Pak. Termasuk kita pasti sekarang bisa memanfaatkan yang namanya sosial media. Sosial media itu sesuatu yang sisi positifnya kita bisa belajar apapun dengan lebih cepat. Mendapatkan informasi apapun dengan lebih cepat. Nah, ada kalanya kita bisa lihat di sosial media, oh ini lagi tren, barangnya ini akan menjadi booming dan seterusnya. Bisa aja kita langsung mengadopsi di daerah kita masing-masing. Nah, itu salah satu untuk menangkap peluang. Atau misalnya, ketika kita jalan-jalan, misalnya, oh saya ini baru bepergian ke Lombok, misalnya. Di Lombok itu ternyata ada barang unik khas dari Lombok. Yang kira-kira kalau saya bawa ke Bandung, itu kira-kira bisa saya jual. Nah, itu artinya kita melihat-lihat kita bisa nangkep peluang bisnis. Artinya peluang bisnis itu kita harus sering-sering melihat, sering-sering untuk mengamati, kemudian kita bisa mengadopsi. Oke, gitu ya Pak Kiki. Mungkin sebentar nanti akan ada Bapak sendiri Pak Kiki untuk jelaskan itu. Baik Pak, makasih penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Kiki. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita, silakan Pak Iqbar. Permisi Pak, saya mau tanya, ini perbedaan real dan usaha real sama usaha spekulatif itu dari segi resikonya perbedaannya apakah ada Pak? Soalnya kalau keuntungan mungkin besar kecilnya mungkin kalau dari segi keuntungan. Kalau dari segi resikonya itu apakah ada perbedaan Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iqbar. Kalau prinsip utamanya untuk membedakan kewirausahaan usaha yang real dan spekulatif itu Pak, lebih ke arah jangka panjangnya Pak. Artinya kalau usaha real itu memang yang sesuatu yang kita jalankan. Nggak ada tipu-tipu atau bohong-bohongnya Pak. Artinya ketika kita berusaha menjalankan, misalnya kita jualan makanan, walaupun secara online, tapi tetap akan kita berikan, kita memberikan pelayanan, kita benar-benar menjalankan usahanya itu secara nyata. Nah, kalau usaha spekulatif ini biasanya hanya bagus di depannya, Pak. Jadi kita menjanjikan, oke, kalau misalnya kamu memberikan 5 nama temanmu, kamu akan mendapatkan bonus misalnya 1 juta. Nah, awal-awalnya mungkin akan muncul, tapi begitu kita memberikan investasi, oke, kalau berikutnya tinggal melakukan proses pendaftaran 500.000 per orang. Begitu nasabahnya banyak, tiba-tiba usahanya hilang. Itu yang spekulatif, Pak. Artinya usaha yang dilakukan dengan tidak jelas. Artinya ketika kita mau menelusuri, ini yang mengerjakan siapa toh? Ini Pak, yang mengerjakan Pak Iqbar atau Pak Kiki? Kita nggak bisa tahu.
Artinya resiko yang ditanggung oleh konsumen akan jauh lebih besar. Nah, itu mungkin bedanya antara real dan spekulatif, Pak. Atau ada pertanyaan lanjutan, Pak Iqbal? Berarti kalau spekulatif itu seperti forex itu spekulatif ya, yang forex itu. Forex itu masih ada teorinya, Pak. Masih karena forex itu bisa dilakukan yang namanya forecasting. Artinya forecasting itu kita bisa meramalkan. Bahkan kan dengan AI, dengan kemajuan teknologi kan ada robot yang bisa meramalkan itu, Pak. Jadi itu bukan yang spekulatif. Spekulatif itu lebih ke arah dalam tanda kutip seakan-akan kayak penipuan-penipuan pekerjaan itu, Pak. Eh, invest modal 200.000 akan kembali menjadi 1 juta dalam waktu 2 minggu. Itu sesuatu yang spekulatif karena tidak jelas arahnya. Kalau forex, seharusnya kalau kita mendalami forex secara nyata, seharusnya itu ada sesuatu yang dilakukan. Jadi forex itu termasuk masih yang real, Pak. Berarti yang lagi viral akhir-akhir ini kan ada ini, Pak. Smart wallet itu ya, Pak. Itu berarti spekulatif ya? Itu salah satu contohnya. Ya, benar. Artinya sesuatu yang tidak jelas keberadaannya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Iqbal. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Izin tanya Pak Ya. Ronald. Jadi kesimpulannya apakah spekulatif itu identik dengan kayak kriminalisasi gitu, Pak? Arahnya nanti ke sana, Pak. Karena arahnya usaha yang spekulatif ini pasti tidak ada dasar hukumnya secara jelas. Ketika tidak ada dasar hukumnya secara jelas, artinya ketika nanti terjadi pelanggaran atau terjadi kerugian dari sisi konsumennya nggak bisa nuntut, Pak. Akhirnya apa? Solusinya adalah untuk menempuh ke jalur hukum. Tapi menempuh jalur hukum itu juga susah, karena siapa yang mau dituntut? Karena secara yang bertanggung jawab pun namanya kan nggak jelas. Nah, ini yang harus hati-hati, Bapak Ibu. Ketika kita ngeliat bisnis, ditawarin bisnis, rekan kerja, atau teman segala macam, cara mendapatkan uang dengan mudah, kita harus berpikir, benar nggak ini memang seperti itu? Kan kalau buat saya pribadi, lebih enak kita bekerja capek, tapi real yang kita dapatkan juga benar, dibandingkan tiba-tiba kita masukkan 1 juta, besok muncul 10 juta, tapi kita nggak ngerti uangnya siapa yang dikasih ke kita 10 juta. Ya, gitu ya. Mungkin Pak Anom ya. Ya, makasih Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Anom. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, entrepreneurial mindset itu ada berbagai macam Bapak Ibu. Yang satu adalah action oriented. Artinya apa? Kita harus mau bertindak. Kita harus mau bekerja. Kita harus mulai berpikir bahwa kita harus memulai. Seorang entrepreneur tanpa berpikir maju, tanpa mau memulai sesuatu, tidak akan pernah menjadi entrepreneur. Misalnya, Pak Anom berpikir, saya ini kreatif kok. Saya ini bisa masak. Tapi cuma dalam bayangan, cuma diimajinasikan aja, tapi nggak pernah dijalankan. Artinya bukan tipe yang action oriented. Jadi Bapak Ibu, ide boleh banyak, tapi sebaiknya malah idenya nggak perlu banyak-banyak, tapi malah diimplementasikan Bapak Ibu. Dibandingkan kita kalau misalnya diskusi, lagi diskusi, oh saya kepikiran ini ada peluang bisnis seperti ini, satu. Terus minggu depan diskusi lagi muncul peluang bisnis yang lain, ganti lagi. Saya pikir-pikir kok peluang bisnisnya ini nggak bagus ya. Nah, itu namanya bukan action oriented Bapak Ibu. Itu namanya halu-halu oriented. Artinya apa? Kreativitasnya ada, tapi nggak pernah dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, berpikir secara simpel. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan mikirnya panjang-panjang. Nanti kalau saya kayak gini, nanti efeknya kayak gini. Kalau itu ya boleh ya Bapak Ibu, dipikirkan sebab akibat itu boleh. Tapi jangan semuanya dipikirkan dari depan. Karena kalau semuanya dipikirkan dari depan, terus dicari negatif-negatifnya, maka Bapak Ibu nggak akan pernah untuk maju. Nggak akan pernah mengambil keputusan untuk bertindak. Oke ya. Selanjutnya, kita harus selalu berusaha untuk mencari peluang baru. Entrepreneur sesukses apapun tidak akan pernah berhenti di satu titik. Semakin sukses seorang entrepreneur, beliau-beliau ini akan semakin mencari peluang usaha yang baru.
Artinya apa? Seorang entrepreneur tuh akan selalu mengembangkan kreativitasnya walaupun di bidang yang sama atau di bidang-bidang yang berbeda. Nah, efeknya apa? Akhirnya seorang entrepreneur itu pasti berusaha mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi. Artinya apa? Mencari-cari peluang, Bapak Ibu. Entrepreneur ini sukanya pasti apa? Berdiskusi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, supaya bisa mengembangkan kreativitasnya menjadi sesuatu yang lebih baru, yang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Otomatis pasti fokus pada eksekusi, bukan hanya berpikir ide, 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 tapi harus ada implementasinya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kemudian selalu bisa memisah-misahkan Bapak Ibu. Ketika kita berpikir ternyata ada berbagai macam peluang, kita bisa misahkan. Oh, peluang yang paling bagus itu ini karena resikonya gini 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 gini. Jadi ada analisanya. Kemudian kita bisa memilih peluang yang terbaik. Dan yang terakhir apa? Kita menghabiskan energi itu tapi untuk sesuatu yang berguna. Mau nongkrong, mau diskusi, boleh-boleh aja. Tapi nongkrong atau diskusi yang menghasilkan. Dengan partner bisnis, kita berdiskusi ke depannya kita mau seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini mindset utama yang harus dimiliki. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu, untuk mindset ya, ini terlebih dahulu? Oke ya, aman ya. Pak Dani, apakah ada? Oh, Pak Iqbal, silakan. Berarti ini Pak ya, eh berani mengambil resiko itu salah satu entrepreneur mindset ya Pak? Salah satu entrepreneur mindset adalah berani mengambil resiko, Pak. Artinya berani mengambil resiko ini berarti bukan tidak mempertimbangkan resiko ya, Pak. Iya Pak. Artinya kita berani melangkah, kita yakin bahwa kita bisa menjalankan itu, tapi kita tahu konsekuensinya. Ketika misalnya gini, saya mau berjualan roti, target saya berjualan roti itu satu hari 100. Nah, kita tahu resikonya. Ketika kita nggak mampu menjual roti sampai 100, otomatis akan ada kerugian yang harus kita tanggung. Itu resiko. Tapi ketika kita selalu untuk memfokuskan energinya kita untuk menjalankan bisnis secara maksimal, berarti kita percaya bahwa kita bisa menjual roti itu secara maksimal, 100 biji itu. Tetap semua bidang itu pasti akan ada resikonya, Pak. Tapi tergantung dari karakteristik kita masing-masing. Kita tuh termasuk yang low risk taking, artinya tidak berani mengambil resiko, atau orang yang high risk taking, artinya berani untuk mengambil resiko yang besar. Tidak ada yang salah dan benar, itu merupakan karakteristik dari masing-masing orang. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya, kalau Pak Iqbal, saya ini orang yang udahlah yang penting dapatnya dikit, yang penting aman. Ya tidak apa-apa, jalankan aja dulu. Pelan-pelan kita berubah, pelan-pelan kita akan belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, tapi jangan dipaksakan. Kalau kita bukan orang yang high risk taking, jangan dipaksakan untuk mengambil resiko yang besar. Karena nanti ketika jatuh kita akan stres. Karena seorang entrepreneur itu juga harus siap untuk mengalami yang namanya kegagalan. Oke ya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke ya. Oke, silakan Bu Erna. Halo Pak, ini kan untuk entrepreneur mindset-nya kan sudah ada nih, misalnya dari kita nih untuk usaha gitu ya. Udah nih kita jalankan nih usahanya, tapi ternyata di pertengahan perjalanan tuh dia gagal gitu kan Pak. Harusnya kan kalau sebagai entrepreneur mindset itu dia harus mencoba lagi, gagal, coba lagi, gagal juga coba lagi. Tapi ketika ada seseorang yang menjalankan usaha terus gagal dia sudah selesai dan tidak mencoba, itu tanggapannya gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Artinya gagal itu boleh enggak? Seharusnya kita berharapnya nggak ada kegagalan ya, karena kan harapannya kita kegagalan itu harganya mahal soalnya Bapak Ibu. Tapi kita kadang-kadang akan mengalami namanya kegagalan. Nah, seorang entrepreneur itu biasa Bapak Ibu. Gagal, artinya gagal sekali ya kita harus naik sekali, bahkan bisa naik 2 kali. Kalau dibilang ya iya, kalau kalau dosen menjelaskan ya enak aja, gagal cuma tinggal naik aja. Padahal ketika menjalani kan susah. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau buat saya, kegagalan itu pasti ada sesuatu yang kita pelajari. Jangan sampai ketika kita melakukan bisnis, kita mengulangi kegagalan yang pernah kita lakukan. Jadi kegagalan itu biayanya mahal,
tapi kita harus bangkit dari kegagalan dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya, tadi kita bahas tentang jualan roti gitu ya, kita produksi roti. Ternyata rotinya kita tuh laku cuma separuh, cuma 50%, cuma 50 biji. Gagal, ada kerugian kan? Tapi kita mengevaluasi, kenapa sih roti ini kok nggak laku misalnya? Oh, ternyata packagingnya kurang bagus. Oh, ternyata rotinya kita dibandingkan kompetitor itu relatif lebih tidak baik. Artinya pengembangnya terlalu banyak. Jadi kalau kita makan jadi kempes. Kita menganalisa, kita mengevaluasi. Nah, tapi saya lebih setuju ketika kita menjalankan bisnis, kita juga harus mampu meminimalisasi yang namanya resiko. Karena apa? Kalau misalnya modal itu cuma tinggal ngambil dari pohon, nggak apa-apa, pohonnya bisa tumbuh terus kan, modalnya tinggal ngambil aja dari pohon gitu kan, uangnya ngambil dari pohon gitu kan. Tapi kan masalahnya modal kita juga terbatas. Nah, ketika modal kita terbatas, berarti kita harus memanfaatkan modal kita secara maksimal. Jadi benar-benar harus dipikir. Tapi ya itu, jangan cuma dipikir, dipikir, dipikir. Karena kalau cuma dipikir, 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 artinya nggak pernah jalan. Misalnya, kita ngeliat, ternyata di kota Surabaya lagi booming produk boba. Di kota saya kok belum ada ya? Itu kan peluang Bapak Ibu harusnya. Tapi ketika kita berpikir, jangan-jangan nanti kalau saya jual boba nggak laku. Terus kita pikir lagi, udahlah nanti kita pikirkan lagi besok. Akhirnya 1 bulan berlalu. Peluang itu pasti akan ditangkap oleh orang yang lain. Nah, peluang itu akan bisa menjadi lebih berhasil ketika Bapak Ibu sebagai first mover-nya. Artinya orang pertama yang berjalan atau yang masuk ke bagian itu. Artinya sebagai orang yang innovate, orang yang menawarkan sesuatu yang baru. Nah, efek dari sisi yang satunya, yaitu follower, ketika semua orang sudah masuk ke bidang itu, Bapak Ibu merasa, kok ternyata bagus ya, Bapak Ibu ngikutnya di belakang. Artinya ketika nanti kita belajar mengenai yang namanya, ada yang namanya Blue Ocean Strategy, ada yang namanya Red Ocean Strategy, Bapak Ibu akan masuk ke yang namanya Red Ocean Strategy. Artinya apa? Kita tuh akan berperang, berdarah-darah dengan kompetitor yang banyak, Bapak Ibu. Apalagi kita orang yang terlambat masuk. Bayangkan ya Bapak Ibu, orang Indonesia itu apa? Kalau membeli produk cenderung produknya yang terkenal, produknya yang dikenal, gitu kan? Ketika kita masuknya terlambat, agak ke belakang, pasti konsumen nggak akan lihat ke kita, kecuali kita punya sesuatu yang wow banget ya, sesuatu yang membedakan gitu. Makanya ketika kita menangkap peluang, perlu dipikirkan resikonya, tapi waktunya jangan terlalu lama untuk kita bisa mengimplementasikannya. Gitu. Semoga bisa menjawab, Bu Erna. Iya Pak, cukup jelas penjelasannya. Ya, berarti memang harus ada strategi lanjutan ya Pak untuk supaya tidak gagal berulang kembali. Karena terkadang orang udah males aja gitu loh Pak menjalankannya karena memang butuh modal dan modal itu kan istilahnya dikumpulkannya juga tidak cepat gitu ya Pak. Kadang hanya sekali ngumpulinnya mungkin berapa lama lagi baru bisa lagi. Itu sih. Setuju. Makasih Pak. Ya, setuju. Terima kasih, Bu Erna. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Silakan, Bu Anti. Ya Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan tentang meminimalisasi resiko ya Pak. Kira-kira hal apa sih yang perlu kita perhatikan saat memulai usaha supaya resiko itu tidak terlalu besar gitu Pak? Oke, kalau tips yang saya berikan, kita mulai dengan skala yang kecil, Bu. Artinya ide yang kita punya, kita implementasikan tapi skalanya kecil dulu. Skala kecil itu tujuannya apa? Kita sudah memproduksi barang atau jasanya, tapi kita memberikan pasar untuk menilai terlebih dahulu. Dengan pasar yang kecil itu akhirnya kan kita tahu respon pasar seperti apa. Oh, ternyata pasarnya nggak suka produknya yang kayak gini-gini. Karena misalnya gini, orang Jawa Tengah ternyata nggak suka dengan makanan yang asin kayak orang Surabaya. Artinya ketika kita menjual produk kayak gitu, artinya kan pasarnya akan mereject, Bu. Tapi ketika kita mulai dengan skala yang kecil, otomatis resiko atau modal yang akan hilang tidak besar. Dibandingkan belum apa-apa saya sudah beli alat puluhan juta, belum apa-apa saya sudah sewa rumah, belum apa-apa saya sudah meng-hire karyawan. Nah, itu yang tidak berusaha untuk meminimalisasi yang namanya resiko.
Jadi tetap dijalankan, Bu, tapi dijalankan dengan skala yang lebih sederhana. Ketika nanti dipandang, oh pasarnya seneng kok, tinggal ditambah sedikit sampai kapasitasnya menjadi semakin besar. Itu kalau masukan atau masukan saya, Bu Antik. Baik, makasih Pak. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Dani. Ya, Pak Ronald, saya mau bertanya. Jadi tentang kewirausahaan ini ya Pak, kita kan termasuk saya gitu sebagai seorang profesional, yang mana seorang profesional itu kan selama ini masuk di dalam suatu zona yang nyaman dengan penghasilan yang mereka dapatkan dengan pasti. Tetapi ada kepikiran untuk menjadi seorang entrepreneur gitu Pak, dengan ilmu-ilmu termasuk kuliah yang kita ambil ini adalah manajemen. Banyak sekali mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis, Pak. Tapi terkadang kita untuk keluar dari zona nyaman dari seorang profesional untuk menjadi entrepreneur itu, kadang terpikir ada keraguan, ketidakberanian gitu, Pak. Dan gimana sih, Pak, kiatnya gitu, gimana kita untuk mampu untuk melawan rasa zona nyaman kita sebagai peralihan dari seorang profesional menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu, Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Dani buat pertanyaannya. Ini pertanyaan agak berat, Bapak Ibu. Oke, jadi kalau menurut pendapat saya gini, Bapak Ibu, kita harus punya supporting system yang positif. Kita harus punya komunitas yang mendukung. Artinya bukan berarti saya merekomendasikan Pak Dani besok resign langsung membuat bisnis ya Pak. Jadi tetap kita harus smart gitu kan. Artinya ketika kita sudah menjadi seorang profesional yang sudah punya penghasilan tetap, kita bisa aja tadi kayak contohnya kayak Bu Antik, kemudian kayak yang lain, kita akan ingin punya Bu Wiji, ingin punya bisnis sampingan. Kita mulai Pak, kita punya cari komunitas, misalnya kita punya beberapa teman yang saling berdiskusi, oh ada peluang bisnis seperti apa, bisa aja kita mulai dengan patungan, bisa aja kita bisa saling berdiskusi. Artinya semakin banyak orang yang berdiskusi mendukung kita untuk melakukan menjadi seorang wirausaha, otomatis akan semakin memperbesar keberanian kita untuk masuk ke dunia entrepreneur, Pak. Karena supportingnya semakin banyak, termasuk mungkin dari keluarga. Kita diskusi, kalau misalnya papa bikin kayak bisnis ini, kira-kira menurut kalian gimana ya? Jadi kita butuh memang lingkungan-lingkungan yang mengarahkan untuk mendukung kita untuk menjalankan entrepreneur, Pak. Semoga bisa menjawab, Pak Dani. Terima kasih, Pak Ronald. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjut. Nah, mindsetnya entrepreneur itu yang perlu ditanamkan, Bapak Ibu. Sukses itu merupakan fungsi dari pilihan. Bukan bisa dan tidak bisa, tapi pilihan, Bapak Ibu. Mau atau kita tidak mau. Ketika artinya sukses itu merupakan fungsi dari pilihan, maka itu tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah kita ingin sukses, atau kita ingin biasa-biasa aja, atau bagaimana. Artinya apa? Kesuksesan itu kita yang menentukan sendiri, Bapak Ibu. Selain berkat dari Tuhan pastinya, tapi ketika kita ingin maju, maka yang menentukan pilihannya itu adalah kita. Kita mau berusaha, atau kita tetap mau hidup di zona nyamannya kita. Oke ya, Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai sukses merupakan fungsi dari pilihan. Oke ya, jadi itu pilihan dari masing-masing untuk kita mau bergerak sebagai seorang entrepreneur, atau saya sudah oke kok dengan pekerjaan saya sebagai seorang profesional. Itu pilihan. Dan tidak ada benar dan salah ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak bilang menjadi profesional itu jelek. Karena saya juga merupakan, asumsinya kan dosen kan juga profesional Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang baik dan buruk, tapi itu merupakan keputusan dari masing-masing Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Oke, kita ngelihat video sekilas sebentar. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita.
Nah, ini yang saya ingin share, bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Nggak boleh setengah-setengah. Dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal. Bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah, menurut saya yang paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras. Nomor 2, pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku, baca di internet, di online juga sudah banyak. Karena informasi itu begitu banyak, perkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini. Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu, saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing-pesaing kita. Karena hidup ini penuh persaingan. Kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik, tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah, tidak pernah give up, tidak pernah menyerah, dan selalu berpikiran positif, optimis, konstruktif. Tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang, tapi kalau ada orang kegagalan hatinya iba, tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang, tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah, dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya sudah share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Percaya. Oke, semoga video tersebut bisa menginspirasi ya Bapak Ibu bahwa entrepreneur itu adalah mindsetnya kita untuk berpikir untuk maju. Artinya yang seperti dijelaskan kan, tahan banting, kemudian tidak pernah puas, tidak berpikir negatif, kemudian tidak senang malah tidak senang dengan orang gagal. Artinya kalau mau sukses itu suksesnya bersama-sama. Sekarang kondisinya adalah lebih ke arah kolaborasi. Kita harus paham bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya. Ketika kita punya kelemahan, ketika kita punya kekurangan, ada orang lain yang mampu melakukan itu dengan lebih baik daripada kita ajak sebagai partner. Itu adalah mindset dari seorang entrepreneur. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk video yang ditampilkan. Aman ya, masih aman. Oke, nah kemudian ini Bapak Ibu yang hambatan untuk memulai usaha. Seringkali kita tuh merasa bahwa ketika mau mulai sesuatu kita selalu jelasnya gini, ya saya sudah bekerja 20 tahun di perusahaan, sayang atau saya merasa terlalu tua untuk memulai. Kalau yang masih muda, saya masih kecil, orang tua saya masih bisa membiayai saya, jadi nanti aja kayak gitu. Satu itu alasannya. Jadi akhirnya nggak pernah memulai. Yang muda merasa masih terlalu kecil, yang sudah berumur merasa bahwa sudah terlalu tua. Padahal entrepreneur tidak pernah mengenal usia. Oke. Kemudian merasa bahwa tidak berbakat. Yang memutuskan Bapak Ibu tidak berbakat atau berbakat itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ketika mindset dari Bapak Ibu sudah berpikir bahwa Bapak Ibu itu tidak berbakat, secara naluri bawah sadar akan membuat bahwa Bapak Ibu juga akan menjadi orang yang tidak berbakat. Jadi dalam arti ketika kita merasa juga, aduh saya ini kok bodoh amat, jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu.
Karena yang membuat Bapak Ibu menjadi bodoh itu malah diri Bapak Ibu sendiri. Sama juga menjadi seorang entrepreneur, ketika kita merasa bahwa kita orang yang tidak terlalu kreatif, ya nggak apa-apa. Tapi kita pasti punya kelebihan kan Bapak Ibu. Tinggal kita manfaatkan kelebihannya kita di bidang apapun untuk bisa tuh menjadi lebih baik atau menjadi lebih sukses. Dan yang terakhir merasa tidak punya modal. Ini mindset yang salah kaprah Bapak Ibu untuk seorang entrepreneur. Kalau di program reguler itu ada program yang mahasiswa bisa meng-create modalnya selama 1 semester. Cara meng-create modal itu banyak hal Bapak Ibu. Kita bisa belajar yang namanya dropshipper. Nanti saya akan jelaskan konsep dropshipper itu seperti apa. Bisa menggunakan just tip, bisa menggunakan apapun yang kita bisa lakukan. Misalnya kita jualan thrift store atau barang second. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan modal. Artinya apa? Selama ada kemauan, kita pasti akan bisa mensolusikan termasuk untuk mencari modal. Ya, sampai ini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya, Pak. Silakan, Bu Wiji. Kalau menurut saya, selain yang Bapak jelaskan tadi, merasa tidak percaya diri juga termasuk hambatan memulai usaha, Pak. Misalnya, saya mau buka usaha, kayak mau jual pakaian, tapi saya mikir, oh di sana masih banyak orang lain yang sudah berjualan pakaian, apakah bisa laku atau enggak ya? Mungkin itu juga berpengaruh ya, Pak. Ya, benar, setuju Bu Wiji. Tidak percaya diri itu juga merupakan hambatan untuk kita memulai usaha. Bukan hanya memulai usaha, artinya ketika kita tidak percaya dengan diri kita, itu agak fatal di semua aspek kehidupan kita. Termasuk ketika kita bekerja sebagai profesional. Ketika kita tidak percaya diri bahwa kita merasa bahwa kok saya nggak sebagus Bu Sulfi ya, kok saya nggak sebagus Pak Dhani ya. Nah, itu yang merupakan malah cikal bakalnya kita untuk menjadi semakin gagal, semakin terpuruk, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa, oh ternyata Pak Dhani lebih unggul dalam kemampuan presentasi misalnya. Ya berarti kita harus cari yang lain. Berarti saya harus punya, kelebihan saya apa? Saya itu kelebihannya bagus ketika menulis. Ya nggak apa-apa. Setiap orang kan pasti punya talenta dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang penting harus punya kepercayaan diri. Karena kan pasti Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, terima kasih Bu Wiji untuk diingatkan. Oke, silakan Bu Sulfi. Tadi kan Bapak juga ada singgung masalah dropshipper ya Pak. Nah, di sini kan saya juga kebetulan jaga di toko, ngelola toko online juga Pak. Kadang suka dapat pesanan itu reseller gitu ya Pak. Nah, apakah reseller itu masih masuk kategori dalam kewirausahaan? Dan kalau misalnya nih, kita mau jadi seorang reseller, apakah kita harus cari peluang pasar terlebih dahulu untuk produk apa yang akan kita jual nantinya? Seperti itu, Pak. Mohon tanggapannya. Terima kasih, Bu Sufi. Kalau pendapat saya, reseller itu bukan entrepreneur. Karena buat saya, entrepreneur itu memang harus murni meng-create produknya sendiri, Bu. Jadi bukan hanya sekedar mengambil barang, kemudian dilemparkan, dan seterusnya. Jadi konsep entrepreneur itu harus ada sisi kreativitas yang pertama untuk menciptakan produknya dan dia melakukan semua bagian. Pemasarannya melakukan, kemudian strateginya melakukan, keuangannya juga melakukan. Jadi semua bagian itu harus dilakukan secara mandiri sebagai seorang entrepreneur. Tapi kalau pertanyaannya, lalu peranan reseller itu nggak boleh? Jawaban saya boleh. Reseller itu salah satu cara untuk mengumpulkan modal. Jadi bisa aja nanti ada yang namanya dropshipper, ada yang namanya reseller, segala macam. Itu adalah cara untuk mengumpulkan modal. Apakah reseller itu tidak bisa menghasilkan revenue yang besar? Belum tentu Bapak Ibu, tergantung. Jadi yang terpenting adalah konsepnya kita berpikir bahwa peluangnya apa sih? Kalau saat ini peluangnya baru bisa menjadi seorang reseller, ya enggak apa-apa. Ketika peluangnya, oh saya harus malah menjadi seorang entrepreneur, ya apa-apa, kita harus coba. Artinya kita benar-benar bisa untuk menangkap peluang. Oke, terima kasih Bu Sulfi. Oke, ada masukan lagi Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, faktanya Bapak Ibu, banyak orang yang memiliki mindset yang negatif. Faktanya ini sangat menarik Bapak Ibu. Per hari, itu setiap orang tuh kayak melakukan yang namanya self-talk tuh berbicara dengan diri sendiri itu 55.000 sampai 60.000 kali. Tapi
datanya sangat mengejutkan karena 77%-nya adalah merupakan hal yang negatif atau melemahkan diri kita. Berpikirnya ada, kok saya nggak sebagus orang itu ya, kok saya merasa kurang ya, kok saya merasa bodoh ya, kok saya merasa tidak berbakat ya. Jadi seakan-akan kayak kita tuh mengutuki diri kita sendiri. Nah, itu mindset yang harus dirubah Bapak Ibu. Mulai dari yang tidak bisa yang tidak masuk akal, kita harus berpikir bahwa itu sesuatu yang bisa kita lakukan kok. Mencapai target misalnya, ya ampun targetnya dari perusahaan kok besar amat, misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita berpikir mindsetnya positif, kita akan berpikir bahwa yang dipikirkan bukan mengeluhnya, tapi adalah strategi bagaimana cara mencapainya. Jadi harapannya seorang entrepreneur itu juga memiliki mindset yang positif. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan dipotong ya kalau memang ada pertanyaan. Nah, apakah Bapak Ibu tahu siapakah tokoh yang berada dalam foto ini? Iya, tahu Colonel Pak. Sanders, Pak, KFC. Jadi Sander, Pak. KFC. Benar. Kalau Bapak Ibu pernah tahu riwayat hidupnya beliau sukses di umur berapa Bapak Ibu? 65 tahun, Pak. 65 tahun. Artinya apa? Kesuksesan itu tidak mengenal usia. Kapan kita akan mulai berbisnis itu tidak akan mengenal usia. Kalau cerita di balik Colonel Sanders ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Melakukan usaha apapun gagalnya banyak banget. Malah berhasilnya baru ketika berusia 65 tahun. Tapi saat ini siapa yang tidak mengenal produknya Kentucky Fried Chicken? Nah, artinya apa? Mindset yang seperti ini bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda itu benar. Tapi bukan berarti ketika kita gagal kita tidak bisa bangkit untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Mengacunya ke ini aja, Colonel Sanders ini malah berkali-kali gagalnya kan, sampai akhirnya menjadi seorang pribadi yang berhasil. Oke, ada pertanyaan? Oke ya, saya lanjutkan. Nah, yang terpenting, 3 resep utama yang harus dimiliki untuk kita mulai suatu bisnis adalah yang pertama adalah kita singkat dengan 3M, Bapak Ibu, yaitu motivasi. Kita harus punya motivasi terutama dari dalam diri sendiri. Motivasi itu bisa dua, ada intrinsik dari dalam diri sendiri dan ekstrinsik dari lingkungan sekitar kita. Selain kita punya motivasi yang tinggi secara intrinsik dari dalam diri kita juga harus didukung oleh lingkungan yang suportif. Saya yakin Bapak Ibu tidak salah untuk memilih kuliah di Institut Asia ini, karena Bapak Ibu akan didukung oleh lingkungan yang suportif. Lingkungan yang bisa mendukung Bapak Ibu untuk bisa menjadi lebih maju, dan lebih maju. Dan yang terakhir, mindset-nya adalah make it. Artinya apa? Kita bisa do it. Artinya do it itu bukan duit uang ya. Do it itu artinya kita bisa menjalankan itu. Kita percaya diri bahwa kita apapun yang kita mau ketika kita punya keinginan, ketika kita punya motivasi, kita percaya kita bisa menjalankan, kita pasti akan bisa menjalankannya itu. Jadi harapannya Bapak Ibu mulai memikirkan bahwa kita harus punya mindset yang seperti ini. Pola pikirnya harus dibuat positif, kemudian kita harus percaya bahwa kita bisa. Tapi konsep ini bukan hanya dalam entrepreneur Bapak Ibu, dalam dunia profesional pun kita harus punya motivasi yang seperti ini. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Yang terpenting Bapak Ibu harus ingat kita untuk bisa melangkah yang namanya di garis start. Karena apa? Tanpa kita melewati garis start, kita tidak akan pernah sampai ke finish. Artinya apa? Ketika kita tidak berusaha untuk memulai sesuatu, maka kita tidak akan pernah sampai ke tujuan kita. Sama aja misalnya gini, oh saya mau ke Jakarta besok, tapi nggak pernah berangkat-berangkat, ya nggak akan pernah sampai ke Jakarta Bapak Ibu. Artinya kita tidak pernah memulai, kita tidak pernah, startnya kita tidak akan pernah terlampaui. Sama dengan dunia bisnis. Ketika ide hanya menjadi ide, tidak pernah diimplementasikan, otomatis kita tidak pernah melampaui yang namanya startnya kita. Oke ya. Oke. Sekarang. Oke, sebentar. Tadi kan kita ternyata sesuatu yang menarik Bapak Ibu karena Bapak Ibu sepakat ada prakteknya gitu ya. Cuma nanti kita harus pikirkan, ini mungkin diskusi dulu aja, hari ini kita diskusikan dulu. Sampai sejauh mana Bapak Ibu ingin berpraktek dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Karena
harus dipahami kan domisili Bapak Ibu ini kan berbeda-beda kan. Awalnya karena saya tahu bahwa background Bapak Ibu berbeda-beda, target saya hanya menyelesaikan sampai dengan bisnis plan Bapak Ibu. Masalah prototipenya dibuat itu bisa-bisa aja, tapi nanti coba kita pikirkan mekanismenya seperti apa. Tapi harapan saya nanti di akhir semester di pertemuan yang ketujuh, masing-masing kelompok bisa presentasi, kemudian bisnis plan-nya sudah betul. Jadi tinggal dijalankan aja. Syukur-syukur kalau sudah bisa dimulai Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajarin pelan-pelan yang harus dilakukan seperti apa. Tapi harapan saya nanti ini benar-benar bisa direalisasikan Bapak Ibu. Ide bisnisnya atau bisnis plan-nya itu sudah matang banget untuk kita diskusikan. Ada masukan Bapak Ibu, kita mau mengarahnya sampai sejauh apa untuk mata kuliah kewirausahaan ini? Atau bebas-bebas aja, yang penting ngikutin saya aja gitu, atau gimana Bapak Ibu? Mungkin kita ngeliat dulu ya Bapak Ibu, kita mulai dengan bisnis plan dulu ya nanti ya. Arahnya adalah ke bisnis plan dulu. Ketika nanti ternyata bisnis plan-nya sudah bisa terlampaui, kita mungkin berpikir lebih, nanti baru kita tambahkan targetnya gitu ya. Jadi kita pertama fokusnya ke bisnis plan. Mbak Nova mungkin boleh dibantu, jumlah kelasnya ini ada berapa? Kita total ada 24, Pak. Untuk yang hari ini masuk 21 saja. Oke. Jadi kita bagi satu kelompok 4 orang aja ya Bapak Ibu ya, berarti ya, supaya pas. Jadi akan ada 6 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Silakan Bapak Ibu boleh milih secara bebas. Tapi kalau bisa supaya pola pikirnya lebih terintegratif, tidak apa ya, sama-sama. Kalau bisa jangan yang rekan satu kantor. Apalagi kalau ternyata tetangga sebelah di kantor gitu ya. Kreativitasnya nggak muncul Bapak Ibu. Oke ya, tapi kalau Bapak Ibu merasa nyaman untuk memilih kelompoknya, silakan dipilih sendiri. Nanti setelah ini kita akan break, termasuk Bapak Ibu boleh berdiskusi di breakout room. Jadi Mbak Nova akan menyiapkan 6 breakout room. Bapak Ibu silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Terserah mau masuk yang di kelompok mana, silakan janjian aja sendiri. Oh, misalnya Pak Anom maunya dengan Bu Erna. Janjian aja langsung. Kita masuk ke breakout room 1 ya. Ya. Jadi silakan nanti akan dari Mbak Nova akan disiapkan 6 breakout room untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan dimasukin. Kita akan diskusi. Setelah ini kita akan diskusi dan break selama 30 menit. Kita akan kembali di terlalu lama ya, kalau 30 menit ya. Kita akan kembali di 845 ya Bapak Ibu. Di 845 kita akan kembali. Yang perlu Bapak Ibu jelaskan dari masing-masing kelompok hanya idenya apa. Misalnya, oh kelompoknya Bu Antik, saya akan jualan baju batik yang saya kombinasikan dengan apa, misalnya kayak gitu. Saya akan memproduksinya. Atau saya mau bikin jaket yang multifungsi. Selain bisa dibikin jaket, bisa dipakai buat sebagai tas. Idenya aja Bapak Ibu, ide kasarnya seperti apa. Oke, apa ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu? Prof, saya ingin tanya, apa nggak sebaiknya kita random aja? Jadi maksudnya kalau misalkan milih nanti akan makan banyak waktu. Kalau kita waktunya cuma 20 menit kayaknya nggak akan cukup karena sebagian nggak aktif. Random aja ya Bapak Ibu ya berarti ya. Oke, saya bagi deh. Pak Iqbal masuk ke breakout room 1, Pak Dani breakout room 2, Bu Antik breakout room 3, Pak Kiki breakout room 4, Bu Erna breakout room 5, Bu Sulfi breakout room 6, Pak Anom breakout room 1, Bu Wiji breakout room 2, Bu Fatim breakout room 3, Pak Maja breakout room 4, Bu Hafifah breakout room 5, Bu Nabila breakout room 6, Bu Diva breakout room 1, Bu Fitri breakout room 2, Bu Farah breakout room 3, Bu Yohan breakout room 4, Pak Raihan breakout room 5, Pak Eki breakout room 6, kemudian Pak Erik kembali ke breakout room 1, dan Bu Kusuma breakout room 2 sementara. Ada yang masih bingung Bapak Ibu untuk breakout room-nya? Oke, silakan. Mungkin untuk break-nya kita break 10 menit terlebih dahulu.
Kemudian setelah itu kita lanjutkan ya ke masing-masing breakout room ya. Oke, sesuai dengan tadi yang Baik, sudah bisa join. Bapak Ibu sudah saya bikinkan room 1 sampai 6. terima kasih Mbak Nova. Siap, Bro. Oke, kita akan kembali lagi di 845 ya Bapak Ibu. Idenya aja yang dikomunikasikan nanti untuk masing-masing kelompok. Oke, kita boleh break selama 10 menit lebih dahulu. 8.30 silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room untuk nanti 8.45 kita presentasi ya. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu di 8.45. Oke, selamat malam Bapak Ibu, sudah kembali ke room utama semua ya. Oke, tadi ya, terima kasih. Jadi tadi saya sempat masuk ke beberapa room, sudah mulai berdiskusi. Jadi kita mulai nanti dengarkan dari masing-masing kelompok ya. Kita mulai dari kelompok yang paling kecil, kelompok 6. Saya balik supaya kelompok yang paling besar. Silakan kelompok 6, idenya apa yang akan dilakukan? Ah, ya, dari kelompok 6 ada saya, Sulfi, Kanabila, Kak Eki, sama Kak Maja. Idenya itu share screen atau enggak, Pak? Ini kebetulan tadi bikin di Word. Boleh, kalau ada dibikin di Word boleh, silakan. Nanti dari Kak Maja kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Tadi kita berempat ada buat rencana untuk bikin buket dari bunga hidup. Kemudian untuk alat dan papan itu kita beli yang fresh, kita plastik wrapping, maaf, bus ada yang dituju itu ada anak sekolah, mahasiswa, sama karyawan. Kita juga butuh untuk perlengkapan dan peralatan yang akan kita gunakan nantinya. Terus untuk cara promosinya sendiri, dengan melalui medsos seperti Instagram, Facebook, terus ada buket yang nantinya bisa dipilih oleh si pembeli. Kemudian menentukan harga dari tingkat kesulitan dan jenis bunga yang akan dipilih, serta segi bunga atau bahan yang akan digunakan nantinya. Kemudian menawarkan buket dalam berbagai acara seperti untuk wisuda atau pernikahan, jadi bisa mempermudahkan kita sebagai penjual untuk menentukan harga ke si pembeli. Namun di sini juga kita membuat range harga yaitu dimulai dari 65.000 per buket dengan minimal itu isi 4 bunga sama ada tambahan tuh kayak bunga-bunga kecilnya, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 6. Pertanyaan saya, kenapa kok bunga? Fresh flower. Kenapa? Lebih seger aja gitu, Pak, ngeliat. Mungkin karena tadi pemilihannya itu saya karena bila saya gitu. Jadi nggak kepikiran yang kanan atau apa. Namun balik lagi dari pembeli kalau memang ada permintaan dia maunya buketnya berupa makanan atau yang lain, mungkin akan dipertimbangkan seperti itu, Pak. Oke, coba dipikirkan ya, idenya boleh-boleh aja. Yang perlu dipikirkan nanti minggu depan kita akan bahas. Dapat sumber daya nanti fresh flower-nya dapat dari mana? Apakah ternyata cara mendapatkan bahan bunga segarnya dapat dari mana? Kemudian nanti mau diperhitungkan harga bunga segarnya berapa, kemudian nanti cara perhitungan penjualannya seperti apa. Itu dulu ya, kita jadi fokusnya kan karena ini memang ke bunga segar, jadi nanti mendapatkan bahan baku bunga segarnya dari mana, dan harganya perkiraan berapa. Itu yang akan kita nanti diskusikan minggu depan ya, buat kelompok 6. Thank you, kelompok 6. Silakan selanjutnya kelompok 1. Silakan Pak Anom, Bu Diva, Pak Erik, Pak Iqbar, silakan. Ya, selamat malam. Ini saya nggak share screen ya karena nggak dibuat di Word atau di yang lainnya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Jadi tadi kita dapat ide itu karena kita lintas kota ya, kita berempat lintas kota. Mas Iqbar di Kalimantan, saya di Jakarta, Mbak Diva di mana di Malang ya Mbak Diva. Iya betul di Malang. Mas Erik. Jadi yang memungkinkan bisa kita kerjakan bareng-bareng itu busana ya, pakaian custom. Jadi kita punya ide itu pakaian custom, jadi bisa cetak sablonnya bisa custom dari customer, baik sablon bordir. Jadi pakaiannya tuh kita apa aja jenisnya, modelnya termasuk
baju atau jersey bola atau hoodie, sweater maupun hijab seperti itu. Eh, Oke. itu terus kelebihannya ya pertama custom, yang kedua ngikutin tren pasar, yang ketiga itu kita fleksibel menawarkan layanan desain custom eh, dengan harga yang terjangkau. Cuman di sini kita yang tadi seperti Pak Ronald bilang kita belum perhitungkan harganya, mungkin di pertemuan berikutnya gitu. Oke, iya Pak Anang sudah membuat tugas buat dirinya, kelompoknya sendiri gitu ya. Oke, Ya. setuju ya Pak. Artinya harus dicari. Yang pertama kan satu yang menjual pakaian fashion custom ini kan sekarang banyak. Hmm. Kira-kira apa yang akan membuat kelompok ini menjadi lebih unggul dibandingkan kompetitor? Satu. Kemudian artinya mau spesifik arahnya kemana? Apakah hanya kaos di sablon? Kalau kaos di sablon, apa bentuk desainnya dari siapa? Itu perlu dipikirkan. Jadi minggu depan kita akan bahas lebih detail. Boleh, idenya boleh. Tapi termasuk nanti mendapatkan bahan bakunya dari mana? Iya. Apakah gulaannya nanti di Glodok atau di mana dan seterusnya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Oke ya, tapi kita tangkap dulu idenya. Oke, terima kasih kelompok satu. Selanjutnya kelompok 5. Ya Pak, dengan Erna kelompok 5. Ya, silakan Bu Erna. Oke, saya share screen ya Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Masih loading. Oh, sudah. Silakan, Bu. Sudah ya. Oke. Kelompok 5 tadi ini ada yang masuk ada 3 orang Pak. Jadi Ibu Hafifah, Kak Hafifah, Pak Kiki sama saya, Siti Nawati. Tadi kita tuh sebenarnya ada 2 untuk ide, karena kita bingung nih Pak. Karena satu itu lebih ke reseller atau kita mau benar-benar menjadi entrepreneur gitu. Karena kan memang Bapak tadi sampaikan reseller itu kita ngambil bahan dari orang lain, kita bikin di apa namanya ya, dimodif lah istilahnya gitu. Tapi apakah benar kita menjadi entrepreneur yang itu adalah murni punya kita sendiri gitu? Oke, di sini yang saya bahas adalah untuk yang entrepreneur dulu. Kita ini yang sederhana aja adalah membuat es timun suri. Kenapa alasannya? Sejauh ini menurut saya di bulan puasa ini pun timun suri itu susah eh, tidak ada gitu. Banyaknya es teh, boba, segala macam gitu kan. Nah, ini kita bikin es timun suri. Kenapa? Pertimbangannya adalah modalnya terjangkau. Harga jual juga terjangkau ya. Per cup itu hanya 5.000 saja dan itu target pasar sudah pasti semua kalangan itu bisa. Nah, untuk wacananya kita baru sampai wacana itu memakai cup, es timun surinya itu nanti bisa variasi. Ada yang pakai sirup atau pakai susu atau nata de coco dengan harga yang sama dengan 5.000 per cup. Nah, untuk saya di sini saya belum membahas untuk masalah bahan mengambil dari mana. Tapi saya sudah ada untuk bahan-bahannya itu ngambil dari mana gitu. Gitu. Jadi saya sendiri punya punya apa namanya punya koneksi lah untuk timun surinya ngambil dari mana, esnya ngambil dari mana, cupnya beli dari mana. Saya rasa untuk kedepannya mungkin untuk biaya selanjutnya saya akan diskusi untuk gitu. Itu sih Pak. Ini untuk yang entrepreneur sih Pak. Apa saya perlu menjelaskan untuk yang resellernya juga Pak? Yang entrepreneur aja, Bu. Oke, baik untuk yang jadi kami memutuskan untuk yang es timun suri saja, yang sederhana. Itu sih Pak. Apa ada tanggapan? Oke, jujur saya ini nggak pernah tahu es timun suri ini apa ya, Bu ya? Jadi dia tuh buah timun suri. Memang adanya itu di bulan puasa. Tapi tidak bulan puasa pun sebenarnya ada. Dan di Jakarta, es timun suri ini paling dicari di saat bulan puasa seperti ini. Tapi banyak yang tidak ada. Adapun dia tuh jualan satu gelondongan dan kita yang harus buat sendiri di rumah. Jujur, saya tuh males bikin es-es kayak gitu. Jadi kadang tuh saya beli aja deh gitu. Dan ternyata ada nggak ya yang jualan ini gitu. Rasanya apa, Bu? Ini berarti buah timun suri gitu ya? Buah, maksudnya? iya betul. Buah timun suri itu rasanya seger. Dia juga lebih enak dibandingkan es-es yang lain kayak es buah gitu ya. Karena kebanyakan sudah jualan es buah gitu. Timun suri bentuknya kayak timun, tapi dia lebih besar, tapi buahnya enak gitu, Pak. Saya susah menjelaskan sih. Oke, kalau masukan saya buat kelompok 5, challenge-nya agak ditambah ya, Bu. Karena kalau hanya sekedar membuat es timun suri itu agak terlalu mudah untuk ditiru kompetitor, Bu.
Jadi boleh timun Oke. suri boleh tetap dipakai, tapi manfaatkan untuk produk yang belum pernah ada di pasaran, Bu. Misalnya timun surinya dipakai untuk membuat eh, roti misalnya, atau timun surinya dipakai membuat sesuatu. Jadi dieksplor bahan bakunya boleh menggunakan timun suri, tapi Oke. sudah berhenti sampai di S2. Karena Oh, kalau jadi kalau ya ya berhenti ya. S2 itu kan begitu melihat tetangganya ibu ngelihat, oh ini Bu Erna bisa bikin es timun suri, langsung dicontek Bu, langsung dengan mudahnya. Oh, Jadi oke oke. cari sesuatu yang lebih kreatif, kita boleh pakai timun surinya boleh, tapi nanti kita bahas minggu depan pengembangannya mau dilakukan apa gitu ya. Oke, baik Pak. Nanti kita coba, saya juga ngomong sama kelompok saya. Terima kasih Pak. Thank you kelompok 5. Selanjutnya kelompok 2, silakan Pak Dani, Bu Fitri, Pak Kusuma, dan Bu Wiji, silakan. Ya Pak Ronald, saya bisa share screen ya Pak. Silakan. Ya Pak, tadi kita eh, hasil diskusi kita berempat gitu. Jadi yang kita akan rencanakan untuk usaha kita adalah pakaian Pak, berhubung memang eh, posisi keberadaan lokasi kita juga memang beda ya, jauh, nggak satu tempat satu kota, jadi kita pilih pakaian untuk offline dan online. Untuk offline-nya ini nanti mungkin kita akan bagi-bagi untuk pakaiannya beberapa orang untuk dijual di wilayahnya masing-masing untuk melakukan eh, pemasarannya. Mungkin karena nggak pakai tempat gitu, jadi kita langsung pemasaran, mungkin bisa pemasaran di lingkungan sekitar atau door to door, kemudian ke teman-teman atau saudara gitu melalui media online seperti WhatsApp itu. Kemudian ini planning-planning usaha yang akan uh, kita sudah rembukin apa aja itu. Yang satu adalah modal, kemudian kedua adalah analisa pasar, yang ketiga target market, yang empat sumber produk, kemudian lima adalah pengeluaran, dan enam adalah marketplace. Saya akan jelaskan satu-satu modal. Mungkin untuk modal ini kita bisa dapatkan dari pinjaman bank, mungkin kalau memang nanti usahanya ini kita bisa ada kekurangan gitu dalam modal bersama, kita dari pinjam dari bank. Kemudian dari tabungan, mungkin dari teman-teman mungkin ada tabungan bisa untuk menambahkan, dan ketika ada modal bersama yang nanti akan kita kumpulkan. Kemudian analisa pasar. Untuk apa yang akan kita jalankan ini, kita akan melakukan analisa pasar. Yang pertama adalah brand atau merek pakaian, yang mana kita akan mencari brand-brand atau merek pakaian yang mungkin misalnya sedang trending gitu di pasar. Kemudian analisa pasar, kita akan melihat kompetitor. Seberapa banyak sih kompetitor yang mungkin nanti akan bermain di pakaian ini, termasuk brand-brand yang akan kita uh, pakai produk dan kita akan jual. Kemudian ada tren pasar. Tren pasar ini kita akan melihat uh, perkembangan ya, perkembangan di pasar itu, uh, model-model pakaian seperti apa sih yang sedang tren di pasar. Kemudian juga pangsa pasar. Pangsa pasar ini kita akan melihat uh, perkembangan di pasar itu, fenomena di pasar kita akan lihat seperti apa tentang uh, keberadaan penjualan pakaian ini, karena kan kita tahu sendiri di perkembangan wirausaha atau bisnis kan selalu tidak pasti, apa yang tadi dijelaskan dengan Pak Ronald, artinya ambigu di setiap perkembangannya gitu. Kemudian target pasar adalah kita akan berusaha memberikan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua adalah gender. Kita akan melakukan target pasar, pakaian apa sih yang akan kita prioritaskan sesuai dengan pangsa pasarnya itu, gendernya. Kemudian promo, kita akan melakukan promo-promo karena kita akan melakukan penjualan ini di offline ataupun di offline. Kita akan usahakan memberikan promo berupa diskon-diskon, ataupun mungkin nanti ada sedikit berkaitan dengan online, kita akan memberikan mungkin di situ ada cashback ataupun gratis ongkir gitu. Kemudian usia, di target pasar itu kita akan melihat usia,
usia mungkin produk kita akan dipakai dengan jenjang usia antara mungkin gen X atau gen Z gitu. Kemudian di sini untuk sumber produk kita akan memaksimalkan mencari distributor, benar-benar distributor mungkin tangan ke satu gitu, mungkin harganya bisa lebih murah sehingga kita bisa menjual produk itu lebih menekan sedikit harga, ataupun kita akan mencari sumber-sumber mungkin dari pabrik ya, dari pakaian mungkin sumber langsung dari pabrik, itu akan lebih kita menekan harga untuk harga jual kita, dan kita mampu untuk menunjang penjualan kita dengan promo-promo. Kemudian pengeluaran, jadi semua apa yang kita planningkan itu akan impact-nya itu adalah pengeluaran. Kita akan kalkulasi semua pengeluaran termasuk dengan untung dan ruginya, yaitu pertama biaya promo, kemudian belanja produk dan operasional. Kemudian yang tadi kita sudah rencanakan itu offline dan online. Jadi untuk marketplace ini kita berusaha nanti bikin website ya Pak. Mungkin websitenya mungkin apa yang tadi Pak Ronald bilang semacam prototype gitu ya Pak. Kemudian kita akan pasaran juga di marketplace berupa Tokopedia ataupun Shopee. Oke, sekian Pak untuk dari grup 2. Oke, pertanyaannya Pak, artinya ini baju ngambil dari orang, ngambil dari distributor gitu maksudnya? Dari ini Pak, distributor, dan kita akan nyari distributor mungkin yang benar-benar harga itu bisa untuk kita jual dengan harga bisa bersaing di pasar gitu Pak. Oke, Jadi nanti kita bisa nyari sumber-sumber pabrik gitu Pak. Bajunya akan diapakan atau langsung dijual gitu Pak? Nanti kita akan beli dari sumber distributor ataupun pabrik. Seperti yang tadi saya bilang, offline-nya itu mungkin dari distributor atau pabrik kita akan kirim ke teman-teman kita yang di kelompok ini 4 untuk dijualkan secara mandiri melalui media mereka, yaitu berupa WhatsApp ataupun menawarkan ke saudara atau teman-teman. Dan untuk yang di online-nya kita akan bersama-sama Pak bikin semacam akun ya di Tokopedia ataupun di Shopee, dan kita akan bikin website gitu jenisnya kayak apa, prototype kayak gitu Pak. Oke. Kelompok 2, challenge-nya nanti perlu didiskusikan kembali. Ini boleh kalau untuk mencari modal. Tapi kalau konsepnya entrepreneur itu harus ada kreasi yang dikembangkan Pak. Artinya baju boleh, tapi bajunya harus dimodifikasi. Harus ada yang diubah, harus ada yang ditambahkan, harus ada yang dikreasikan. Misalnya, beli baju bekas, ada 2 baju bekas yang digunting kemudian dijadikan jadi satu, jadi modelnya menjadi 2 baju yang dijadikan satu gitu. Itu boleh. Jadi misalnya yang satu pakai model A, kiri pakai baju A, kanannya pakai baju B. Itu kan ada kreativitas yang dimasukkan Pak. Jadi konsep entrepreneur-nya harus ditambahkan. Kalau ini untuk cari modal boleh. Ya, Pak. Ya. Jadi misalnya, saya belinya cuma kaos tanpa kerah, tapi setelah itu nanti saya tambahkan aksesorisnya, jadi sama yang di aksesoris, itu boleh. Jadi harus ada kreativitas yang dimasukkan. Jadi, tapi nanti ke depannya jangan terlalu detail gini dulu, Pak. Jadi nanti aja, yang penting kita fokus kuat di produknya dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas cara distribusinya seperti apa, cara penjualannya seperti apa. Nanti kita bahas satu-satu. Supaya maksudnya kita fokus kuat di produknya dulu. Gitu ya Pak Dani dan kelompoknya ya. Ya, baik Pak Ronald. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan terakhir kelompok 3. Bu Antik dan Bu Fatin. Iya, sebentar Pak. Ini dari kelompok 3 ya Pak, ada Antik, Farah, Hewan, dan Fatin. Tadi kami diskusi untuk ide bisnisnya adalah berjualan aneka ragam kue tradisional, seperti kue-kue basah. Contohnya onde, lemper, kue sus, kue lumpur, klepon, apem, dan lain-lain. Lalu lokasinya dekat pasar tradisional. Alasannya karena peminat kue tradisional masih tinggi. Lalu lokasi dekat pasar supaya lebih banyak pembelinya. Modal usaha tidak terlalu besar. Dan mempertahankan citra kue tradisional supaya tidak kalah saing dengan snack kekinian. Lalu target pasarnya adalah ibu-ibu yang berbelanja untuk keluarganya.
Jadi bisa untuk segala usia ya Pak. Lalu pedagang lain yang berjualan di pasar, dan yang ketiga wisatawan yang ingin mencari oleh-oleh. Itu Pak, ide kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Challenge-nya buat kelompok 3 harus keluar dari zona nyamannya, Ibu-ibu. Artinya kue tradisional boleh, tapi kue tradisional yang menjadi berbeda dengan kue tradisional yang beredar apa? Misalnya di onde-onde. Boleh, konsepnya onde-ondenya boleh, tapi nanti dikembangkan. Misalnya onde-ondenya rasa pete misalnya. Itu nggak ngerti Bapak Ibu bisa dimakan atau enggak, tapi arahnya pola pikirnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dipikirkan idenya seliar mungkin, kita kembangkan dulu, nanti baru kita pilih, oh ini masuk akal, oh ini idenya terlalu gila, kayak dan seterusnya kayak gitu-gitu. Tapi jangan mengambil sesuatu yang sudah beredar. Artinya apa? Kita sama-sama belajar di kewirausahaan itu bagaimana cara mengembangkan kreativitasnya kita. Jadi misalnya dia mau kue lumpur, boleh konsepnya kue lumpur. Tapi kue lumpurnya nanti ada diadopsi, digabungkan, misalnya difusionkan antara kue lumpur digabungkan dengan apa. Atau kue lumpur ditambahkan apa dan seterusnya. Gitu ya, Bu Antik dan teman-teman ya. Jadi Baik Pak. supaya kreativitasnya lebih, nanti kita bersama-sama belajar. Nanti kalau misalnya, tadi kan saya bilang, onde-onde rasa pete, itu kan agak-agak gila-gila, nggak jelas gitu kan. Nah itu tapi boleh Bapak Ibu, artinya kita berpikirnya out of the box. Bukan cuma, kalau onde-onde itu pokoknya isinya adalah kacang hijau plus ada wijennya. Ya kita bisa berinovasi, onde-onde versinya kita sendiri itu seperti apa. Gitu ya. Jadi arahnya Baik gini, Pak. misalnya gini, harapannya gini Bapak Ibu. Eh, ada kue yang pernah muncul namanya red velvet misalnya. Nah, yang perlu dipikirkan adalah kok bisa memunculkan rasa red velvet. Bisa aja nanti kita munculkan rasa blue velvet atau orange velvet dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita berpikirnya bagaimana cara memunculkan ide-ide kreatif untuk menjadi yang pertama. Itu ya konsep entrepreneurnya kita nanti kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Pak, saya Pak, maaf, Ya, silakan. dari kelompok 6. Kita dapat tugas untuk minggu depan itu cara mendapatkan bunga segar. Terus yang kedua harga bunga. Maksudnya itu harga bunganya persatuannya atau harga bunga sudah jadi dalam bentuk buketnya, Pak? Persatuannya, Bu. Artinya per satu bijinya berapa ketika satu buket tadi kan targetnya ada 4 bunga kan. Berarti kan kita bisa ngitung. Berarti nanti biaya modalnya berapa. Terus yang kedua nanti berarti kan kita akan lihat keunikannya apa. Misalnya, oh ternyata kelompok ini bunga segarnya adalah bunga bangkai misalnya. Rafflesia arnoldi yang mahal kayak gitu-gitu. Boleh-boleh aja. Ya kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya kan kita berpikir kalau bunga mawar kan biasa. Ya, jadi kayak gitu-gitu Bu Sulfi dan teman-teman. Jadi kreativitasnya dibikin Ya, seliar. baik, Pak Anam. Ya, siap ya. Ya, baik. Makasih, Pak. Ada pertanyaan dari yang lain? Oke ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, silakan Bu Wici. Berarti ini nanti dibahas lagi untuk minggu depan ya, Pak. Tapi yang untuk kelompok 2 tadi ada revisi begitu ya, Pak? Ya, benar. Jadi kalau kelompok 2 tadi kan masih ngambil barang dari orang langsung dijual. Jadi butuh sesuatu, fashionnya boleh, pakaiannya boleh, tapi kita mau berkreasi apa dengan pakaian itu? Misalnya konsep yang simpel Bu, misalnya beli kaos gitu kan, beli kaos dua, yang satunya warna putih, satunya warna hitam. Kita hubungi penjahit, dipotong aja kaosnya, terus dua, kaos putih sama kaos hitam digabungin jadi satu. Jadi membentuk kaos yang warna hitam putih jadi satu bagian, kayak gitu-gitu. Boleh misalnya kayak gitu. Atau misalnya saya beli kaos, saya beli batik, saya gunting-gunting segala macam, saya gabungkan antara kaos dengan batik sehingga munculkan produk baru. Itu boleh yang kayak gitu-gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi kita akan lebih banyak diskusi yang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti harapan saya, ini kan kebetulan waktunya memang tinggal pendek. Jadi mungkin akan saya kurangin materi teorinya sedikit, kita kurangin. Kita akan lebih banyak diskusi. Harapan saya kelompok yang lain juga bisa ngasih masukan. Di mata kuliah entrepreneur nanti nggak boleh baper-baper ya Bapak Ibu. Misalnya saya bilang gini, ya ampun produknya Bu Wiji ini jelek banget kok nggak kreatif. Ya enggak, itu kan lebih ke arah nanti untuk motivasi membangun gitu ya. Jadi kita nggak merasa, oh kok kelompok 2 ini menyerang banget ke kelompok 3 dan seterusnya kayak gitu-gitu ya. Kita saling diskusi aja, boleh ngasih masukan apapun, yang penting tetap secara sopan, kita lebih ke arah mendukung pengembangan dari kreativitas masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Oke? Pak.
Ada pertanyaan lagi? Ya, saya mau tanya, Pak. Yuk, silakan Pak Dani. Ini kan untuk sesi ini kita kan memberikan ide gitu Pak untuk bisnis atau untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, apakah kita akan membahas secara teori atau kita implementasikan praktek kita? Misalnya saya kelompok dulu nih, saya akan membeli produk, kemudian saya akan inovasi, kita akan kreatifkan produk saya secara fisik gitu Pak, atau gimana Pak? Jangan beli apapun dulu, Pak. Jangan berinvestasi apapun, jangan melakukan apapun. Kita diskusi dulu. Jadi kita brainstorming ide dulu. Nanti ketika kita rasa bahwa, oh oke, kelompok 2 sepakat bahwa produknya sudah siap, nanti mau dibuat prototipe-nya boleh. Tapi selama kita masih berdiskusi, kita masih merasa bahwa, oh kelompok 2 masih belum, produknya masih perlu diimprove, jangan melakukan pembelian apapun dulu, Pak. Kecuali kalau tadi kayak Bu Antik, kalau maunya Bu Antik kan memang butuh coba. Jangan-jangan nanti waktu dibikin onde-onde rasa kedelai, kok rasanya aneh, itu boleh. Itu kan soalnya sesuatu yang kecil-kecil boleh dicoba. Tapi kalau kelompoknya Bapak kan investasinya relatif besar, Pak, untuk fashion kan. Oke Pak, terima kasih Pak. Harapannya nanti di akhir semesternya baru nanti sudah siap semua, baru kalau ada prototipe, harapannya nanti baru di akhir semester Bapak Ibu, di pertemuan ke-7, kalau itu pun memungkinkan. Kalau masih, yang penting buat saya idenya sudah kreatif, idenya sudah liar, tapi sudah bisa untuk diimplementasikan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri untuk kelas hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya memang ada masukan atau, oh sebentar, saya kasih nomor WhatsApp saya di, oh ada ya, kita sudah punya grup kok ya. Mbak Nova ada grup kan ya? Iya Pak, sepertinya tapi Pak Arnold masih belum join. Oh. Belum dimasukkan sama Bu Rina. Nggih. Kasih nomor WhatsApp saya aja boleh, bentar ya. Oke, jadi saya sudah sharekan nomor WhatsApp saya. Kalau kita mau berdiskusi segala macam, silakan aja bisa berkomunikasi secara langsung dengan saya juga ya Bapak Ibu. Oke, kita bisa akhiri untuk kelas hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Saya kembalikan ke Mbak Nova. Selamat malam semua Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak. Bapak, nanti kita setiap sesi perkuliahan berakhir, kita foto bersama dulu ya Pak untuk dokumentasi kita. Oh boleh. Yuk silakan. Baik, untuk teman-teman bisa minta tolong untuk dinyalakan ya kameranya. Kita pakai background-nya. Kak Diva, Kak Kusuma Ramadhani, Kak Fitriani, Kak Fatim, Kak Hafifah, Kak Erik, silakan bisa dinyalakan sebentar Kak kameranya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali untuk form review akan diisi setelah perkuliahan ya, setiap pertemuan. Jadi kita mengisi form review, sudah di-share di kolom chat, nanti akan saya kirim lagi di grup WhatsApp. Cukup sekian perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Prof. Ronald Surya Saputra. Kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nova. Lain-lain, salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman.